Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mengedukasi bagaimana cara mengecek mobil diesel ini atau mobil diesel yang kita miliki itu ngobos atau tidak. Ya, atau kompresinya itu tembus masuk ke mesin atau tidak. Ya, yang sekarang banyak diperbincangkan yang menjadi pro dan kontra untuk mobil diesel yang zaman sekarang itu baru aja sudah ngobos. Ada yang bilang mobil diesel zaman sekarang kalau kita buka dari dipsticknya itu keluar asapnya berarti mobilnya sudah ngobos. Lalu ada yang bilang kalau mobil kita buka tutup dari uli pengisiannya ini keluar asapnya berarti mobil sudah ngobos. Ya, itu banyak pro dan kontra. Ada yang bilang itu kalau keluar asap itu memang sudah seperti itu, bahkan mobil baru pun kalau kita panaskan kondisi suhu mesin sudah panas, itu pasti akan keluar asap baik dari tutup oli pengisian maupun pada bagian dipstick pengecekan ulinya. Ya, nah pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengecek mobil diesel khususnya di Innova Reborn, di Fortuner, di Pajero, atau di Isuzu D-Max atau mobil yang zaman sekarang yang dimana sudah common rail dan sudah ada turbonya. Cara mengeceknya sama dengan yang saya videokan ini. Ya, kebetulan di depan saya ini adalah Innova Reborn, yang dimana untuk Innova Reborn dan Fortuner itu mesinnya sama saja. Ya, bahkan di Pajero maupun di mobil diesel lainnya yang zaman sekarang itu caranya sama aja. Ya, oke, langsung aja saya tunjukkan bagaimana cara mengeceknya yang benar. Apakah mobil kita itu ngobos atau tidak? Ya, sekali lagi ini berlaku untuk semua mobil diesel zaman sekarang. Ya, mobil-mobil diesel sekarang kan sudah ada turbonya dan sudah common rail, dan ini nggak berlaku untuk mobil Panther ya. Panther zaman dulu yang 95, 98 yang masih menggunakan Bosch pump itu nggak berlaku, karena untuk mobil Panther zaman dulu itu tekanan kompresi dari mesinnya itu rendah, tidak seperti mobil diesel zaman sekarang yang kompresinya itu sangat tinggi sekali. Ya, nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana kondisi mesin panas di mobil bensin. Saya tunjukkan di expander. Nah, akan saya tunjukkan apakah sama berasapnya atau tidak dengan mobil diesel yang kondisi mesinnya sama panasnya, karena ada perbedaan kompresi antara mobil bensin dengan mobil diesel ya. Oke, langsung aja saya akan tunjukkan bagaimana cara mengeceknya. Ya, oke, yang pertama kita tanpa menghidupkan mesin terlebih dahulu ya. Nah, kita cek. Di sini kan ada ini selang untuk blowback gas ya, atau selang yang digunakan untuk mengeluarkan uap dari mesin ya, uap oli dari mesin untuk dimasukkan ke bagian turbonya ini ya. Nah, ini kan ada seperti selang buntu ya. Nah, ini harusnya ini masuk ke bagian selang buntu yang di bawah itu. Ya, ini berhubung saya sudah buang ke belakang, jadi nanti kita cek uapnya di belakang. Ya, nah untuk mobil yang masih standar, misalkan ini selang turbonya, selang blowback gasnya ini masuk ke bagian itu ya, selang turbonya. Kita cek pada bagian tepi-tepinya, apakah ada rembesan uli atau tidak, atau basah atau tidak. Kalau kering, berarti itu salah satu indikasi mesinnya sehat atau tidak ngobos. Tapi kalau pada bagian bibir-bibirnya, ya ini kan selang ini ditancapkan ke sini ya, harusnya itu ada uap ulinya atau basah, itu salah satu indikasi mesin mobil diesel kita itu sudah ngobos. Kenapa demikian? Karena untuk kompresi yang sangat yang sudah menembus mesin atau masuk ke bagian ini ya, bagian pelumasan, bagian yang ada ulinya, maka dengan kompresi yang ngobos, ring seher yang ngobos, itu akan tekanannya lebih besar untuk mengeluarkan uap ini, sehingga dengan tekanan besar maka untuk di bagian situ itu akan bocor ya, bocor sehingga uap-uap ulinya akan keluar dan menimbulkan basah pada bagian selangnya itu nanti ya. Ini selangnya ini ya. Nah, ini harusnya ini masuk ke bagian sini. Ini berhubung saya sudah keluarkan ke bagian belakang ya, tapi bagi mobil standar pasti selang ini masuk ke bagian sini, ke bagian turbo ya. Kita cek kalau basah berarti salah satu indikator mesinnya sudah mulai ngobos, tapi kalau kering aman ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tanpa perlu menghidupkan mesin terlebih dahulu ya, kita cek bagian dipstick ulinya. Ini mesin mati ya, kita cek ya, kita cek kapasitas ulinya
Ya, berhubung ini uli baru, jadi nggak kelihatan ya untuk kapasitas ulinya sampai di mana titiknya. Nah, ini ya, kita cek pastikan untuk ulinya. Nah, ini kan uli masih baru. Kita pastikan cek ulinya itu berada di titik yang paling atas. Ya, yang paling atas ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, pastikan uli berada di titik yang paling atas. Ya, setelah mobil jalan, misalkan kita sudah punya mobil diesel ya. Setelah mobil jalan sekitar 1000 km setelah kita ganti uli, kita cek dipstick yang titik atas. Kalau ulinya dia sudah berkurang sampai setengah atau bagian tengahnya dari antara titik atas dan bawah, padahal 1000 sebelumnya kita sudah tap uli itu ulinya penuh di titik atas, itu berarti menandakan mesin itu sudah ngobos, uli masuk ke pembakaran. Nah, kalau uli masuk pembakaran, maka di bagian knalpot nanti akan mengeluarkan asap. Ya, biasanya asap agak kebiruan. Nanti akan kita cek ya bagian knalpot, selain mengeluarkan asap, apa yang menjadi indikasi kalau mesin ini sudah ngobos ya. Ya, ini kita cek dari dipsticknya, kita lihat kapasitasnya. Kalau kita sudah jalan 1000 km setelah ganti uli itu ulinya berkurang setengah, itu berarti salah satu pertanda mesinnya itu sudah ngobos, seperti itu ya. Dan ini indikasi yang kita bisa lihat langsung secara kasat mata tanpa kita menghidupkan mesin. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Oke, sekarang saya hidupkan mesinnya. Nah, ini kita hidupkan nanti hingga suhunya bisa temperatur sampai 1/4 atau setengah ya, atau suhu normal kerja mesin. Ya, ini saya hidupkan. Nah, saat kita hidupkan pastikan untuk starterannya itu mudah atau gampang. Jadi nafasnya saat kita starter cek greng gitu, cek greng seperti itu. Ya, jangan sampai kita saat hidupkan starter itu starterannya lama atau nafasnya terlalu lama. Misalkan kita starter ya. Nah, ini saya matikan ya. Nah, ini pastikan hidupnya, ini saya buka. Ini kita on kan. Pastikan dia greng seperti itu ya. Jangan sampai lama greng gitu, jangan seperti itu ya. Nah, ini kita dengarkan. Nah, pastikan dia greng seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu indikasi kalau mesin kita sehat, tidak ngobos. Kalau mesin kita ngobos, pastinya kompresi dia akan keluar atau bocor sehingga mesin hidup pun itu susah. Ya, seperti itu. Kita bisa cek dari saat kita starter awal mobil dengan kondisi suhu yang sudah 1/4 atau setengah. Tapi beda cerita kalau suhu masih dingin ya. Misalkan pagi hari kita baru hidupkan, itu kebanyakan pasti starternya agak panjang. Yaitu dikarenakan apa? Karena ruang mesin masih dingin. Sehingga untuk solar, untuk diesel kan untuk menghidupkan mesin dia membutuhkan suhu yang panas ya, untuk kompresi, untuk pembakaran, karena dia tidak ada busi. Sehingga kalau dingin atau di pagi hari atau kita berada di pegunungan yang suhunya dingin, itu biasanya menghidupkan mobil diesel itu nafasnya agak panjang. Biasanya kalau untuk kondisi agak panas seperti ini, kita hidupkan greng seperti itu. Biasanya kalau kondisi dingin itu biasanya greng seperti itu ya, lebih sedikit, lebih agak ada nafasnya agak panjang seperti itu ya. Seperti itu kita ceknya. Nah, setelah kita hidupkan ya, biasanya kalau mobil dengan kompresi yang sudah ngobos, saat kita gas spontan ya, jadi kita gas itu kaki ya, ini gasnya itu harus spontan seperti ini. Nah, kita harus cepat ya, ngegasnya itu harus cepat, jadi harus spontan. Nah, harus seperti ini. Nah, pastikan saat kita ngegas secara spontan, ini saya gas spontan ya, kita perhatikan untuk RPM ya. Nah, dia naiknya itu cepat ya, set seperti ini ya. Itu berarti menandakan mesinnya responsif, itu tidak ngobos ya berarti ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dia naiknya set meskipun kita gas cepat. Nah, lalu saat kita gas, misalkan ini biasanya ya, kalau mesin sudah ngobos, itu saat kita gas di atas 2500 rpm atau di atas 3000 itu susah untuk naik di atas 2500 atau 3000 ya. Itu susah. Nah, di sini kan ini kita bisa lihat untuk naiknya itu kan mudah ya, gampang. Bahkan saya injak pedal gas seperti ini. Nah, dia naiknya cepat.
itu berarti menandakan mesinnya responsif, tidak ngobos. Tapi kalau kita gas dia agak nahan, yaitu salah satu pertanda mesinnya sudah ngobos. Ya, untuk di bagian kita cek bagian dari kabin, selain kita starter, pastikan kondisi saat mesin panas itu starterannya cepet kegreng seperti itu. Tapi kalau kondisi masih dingin, masih di cool, ya itu biasanya starterannya memang gak lama, itu normal. Ya, lalu saat kita gas dia bisa spontan dan naiknya pun cepat. Ya, itu dari bagian kabin. Oke, langsung kita ke bagian luar lagi ya, ke bagian mesin, mengecek untuk uap ulinya. Ya, ini di sini untuk kondisi mesin sudah panas ya, sudah seperempat bahkan setengah. Kita cek bagian mesin ya. Nah, kita keluar dulu. Ini sengaja nggak saya potong videonya supaya nyata ya, suhunya ini suhu panas. Nah, ini nanti kalau saya buka, ini pasti akan mengeluarkan asap. Kenapa berasap? Karena ulinya dia sudah panas. Mobil diesel itu semua pasti ulinya nguap. Ya, dan di mobil diesel itu kan kompresinya tinggi, maka uap ulinya dia akan keluar. Beda cerita dengan mobil bensin ya. Dia ulinya juga menguap tapi ulinya nggak keluar karena kompresinya dia tidak tinggi. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi yang perlu dicatat, mobil diesel saat mesin panas, saat kita buka dipstick ya, untuk mobil diesel zaman sekarang ya, untuk Innova, Fortuner, Pajero ya, yang sudah turbo, yang sudah common rail, itu pasti akan mengeluarkan uap asap pada bagian tutup oli dan bagian ini ya, bagian pengecekan ulinya. Nah, kalau oli kita itu kita gunakan yang encer, misalkan 5W30, 5W40, itu asapnya akan lebih banyak karena penguapannya akan lebih besar. Ya, nah lalu untuk misalkan kita menggunakan uli yang lebih kental bawaannya Innova ya, misalkan 15W30, 15W40, itu asapnya lebih dikit ya, seperti itu. Nah, kebetulan di Innova saya ini saya menggunakan uli yang encer, yaitu 5W30, maka nanti keluar asapnya itu sedikit lebih banyak ya. Saya akan coba ya, ini saya akan buka ke bagian tutup ulinya, ini akan saya buka. Jangan kaget, ini pasti akan keluar asap. Sekali lagi, keluar asap bukan menjadi patokan mesinnya ngobos. Ya, nanti kita cek apakah asapnya semburannya itu lebih kencang sekali atau tidak, atau wajar standar. Itu yang jadi patokan kita tahu ngobos atau tidak. Ya, ini saya buka untuk tutup olinya. Kita perhatikan, ini pasti keluar asap. Nah, keluar asap ya. Ini normal. Ya, ini normal. Sekali lagi, ini normal. Ya, kita lihat, kita cek di sini. Ini kalau kita rasakan dengan tangan seperti ini ya, ini tekanannya sedikit sekali. Jadi seperti ada angin sedikit aja ya, bukan angin yang nyembur bul seperti itu, bukan. Ini ada tekanan tapi sedikit sekali, buk seperti itu. Ya, nah kalau ini asapnya keluarnya ini tinggi, misalkan sampai sini ya. Nah, ini kan kalau kita bisa lihat asapnya kan dia keluarnya itu kan bus pelan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini keluarnya ini tekanannya tinggi, itu salah satu yang indikator ngobos ya, seperti itu. Sekali lagi ini pasti berasap. Nah, ini lalu di keluar sini, ini keluar ulinya sedikit. Ini berarti menandakan bukan ngobos, ini menandakan berarti ulinya bisa naik ke atas. Jangan salah ya, jangan salah ya. Pastikan untuk uap uli ini pasti akan keluar, tapi tekanannya tidak ada atau sedikit sekali, seperti angin keluar saja biasa ya, seperti itu ya. Bahkan mobil baru pun pasti akan keluar asap seperti ini. Silahkan cek aja di dealer, mobil baru pasti akan keluar asap ya, seperti itu. Ini setelah kita cek bagian tutup olinya, kita cek sekarang bagian dipstick. Bagian dipstick ini juga pasti akan mengeluarkan asap. Bahkan mobil baru pun pasti akan mengeluarkan asap ya. Jadi kita bisa cek, silahkan dicek di Toyota atau di Mitsubishi untuk Pajero atau Fortuner. Mobil baru pun pasti akan berasap, itu karena penguapan oli itu wajar. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada asap toh. Nah, ini asap nih wajar ya. Ini asap yang wajar yang keluar dari mesin karena uap oli. Ya, seperti itu. Dan pastikan saat kita buka seperti ini ya. Nah, ini tidak ada tekanan ya. Ini cuma asap keluar aja karena ada dorongan dari dalam. Ya, karena kompresi yang tinggi, bukan karena ngobosnya mesin. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, keluar asap ya, seperti itu. Dan intinya kesimpulannya untuk mengecek bagian dipstick uli dan tutup uli, itu kita cek tekanannya. Kalau nggak ada tekanan, cuma buk terasa di tangan, buk seperti itu normal. Tapi kalau asapnya sampai nyembur ke atas,
Nah, itu yang kita katakan ngobos ya. Biasanya ngobos ya disertai dengan selang yang basah tadi. Ya, seperti itu. Ini di bagian pengecekan oli dan pengisian oli. Selanjutnya kita cek ke bagian knalpot belakang ya. Oke, tadi setelah kita cek bagian mesin ya. Nah, kita lihat tadi untuk bagian mesin bagaimana mengeceknya mobil ngobos atau tidak. Kita lihat dari tutup pengisian oli dan bagian pengecekan oli. Lalu kita cek tadi dari dalam kabin, kita gas-gas. Nah, sekarang kita bisa lihat dari belakang ya. Nah, sebelumnya, nah ini adalah selang yang buangan tadi yang harusnya ini masuk ke bagian turbonya ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada asap. Ya, tapi ini asap normal ya. Ini asap buangan dari mesin tadi. Ya, kenapa saya buang ke belakang ini? Ini ada videonya, ada alasannya. Nanti akan saya sertakan linknya untuk cara membuang uap langsung ke belakang ya. Jadi kita tidak masukkan ke bagian turbo supaya turbonya dan intercoolernya itu bisa bersih ya. Kalau kita buang ke belakang seperti ini ya, itu ada videonya sebelumnya untuk cara pemasangan dan alasan saya kenapa saya buang blow by gas ke belakang. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik ya. Nah, setelah kita cek bagian mesin tadi dan bagian ruang kabin, sekarang kita cek bagian knalpot. Ya, indikator kalau mobil diesel itu ngobos ya, kita lihat di sini ya. Kalau di sini ini kan tidak ada keluar asap sama sekali, warna apapun tidak ada ya yang keluar dari knalpot ini ya, baik itu warna putihan, mata putih, warna kebiruan atau warna hitam, itu tidak ada. Itu berarti menandakan mobil ini sehat, tidak ngobos ya, dan injektornya pun dia normal ya. Nah, misalkan knalpot ini kita saat kita lihat itu keluar asap ya, biasanya untuk mesin ngobos itu keluar asapnya dia akan putih kebiruan. Jadi seperti motor 2 tak ya. Motor 2 tak itu kan campuran bensin dengan oli. Itu saat hidup kan dia akan keluar asap putih agak kebiruan ya. Nah, itu berarti menandakan mobil itu sudah ngobos salah satunya. Biasanya kalau sudah berasap seperti itu sudah parah ngobosnya ya kalau di mobil diesel. Ya, itu salah satu indikatornya. Pastikan tidak ada keluar asap di knalpot, baik itu warna biruan, warna putih, warna hitam. Ya, tapi kalau oli ngobos itu biasanya warna kebiruan. Ya, setelah itu setelah kita cek pastikan tidak ada asap yang keluar. Lalu kita sentuh bagian beber ini ya, yang bagian dalam ini kan hitam. Kita pakai tangan yang bersih, kita sentuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah seperti debunya asap dari knalpot mobil diesel ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kering. Ini debu yang kering. Ya, bukan debu yang dia semi-semi agak basah atau basah. Ya, ini. Saya ambil di sini ya. Nah, ini ya, ini tangan yang bersih ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah debu yang kering. Ya, kita bisa lihat ini debu kering, bukan debu basah. Nah, misalkan saat kita ambil seperti ini ya, kita dolet seperti ini. Nah, yang kita dapat adalah debu yang basah. Itu berarti salah satu menandakan bahwa mobil kita sudah ngobos atau bahkan agak lembab. Itu berarti salah satu indikator mobil itu sudah ngobos karena ada campuran antara solar dengan uli yang masuk ke ruang bakar. Sama seperti motor 2 tak, yaitu kalau bahan bakar dengan uli yang kita masukkan, maka akan menimbulkan suatu kerak atau kerak yang basah uli ya pada bagian knalpot ya, seperti motor 2 tak ya. Seperti itu yang kita bisa lihat dari belakang, yaitu dari sisi knalpot. Oke, ini sekarang saya di expander ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk suhunya sudah, nah ini ya, suhunya sudah di suhu panas, suhu kerja normal mesin ya. Kita cek untuk bagian ruang mesin ya, asapnya. Nah, apakah keluar asap atau tidak ya, kita cek. Nah, ini adalah bagian ruang mesin di expander. Sekarang kita buka bagian tutup pengisian ulinya ya. Ini mobil bensin ya untuk expander. Kita lihat apakah ada asap atau tidak, sama atau tidak dengan mobil diesel. Nah, saya buka seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat tidak ada asap sama sekali ya. Nah, ini saya tutup ya, saya buka, nggak ada asap sama sekali ya. Ini normal ya. Untuk mobil bensin memang tidak akan mengeluarkan asap ya pada mesinnya, karena dia sekali lagi tadi sudah saya katakan, untuk mobil diesel bensin dia tidak memiliki kompresi yang tinggi sehingga tidak berasap, dan uli pun tidak menguap ya. Menguap pun dikit, tidak banyak ya. Dan kita lihat tadi ini juga ada
cipratan uli yang keluar. Ini berarti menandakan ulinya dia bisa naik ke atas. Sama seperti tadi saya coba di Innova Reborn diesel, kan ada cipratan uli kecil-kecil yang ke atas. Itu berarti menandakan uli yang di bawah bisa naik ke atas. Itu normal. Ya, seperti itu. Nah, ini lalu untuk bagian dipstick. Untuk pengecekan uli. Ini nggak akan keluar asap. Ya, karena mobil bensin dia kompresinya tidak setinggi mobil diesel. Jadi tidak akan keluar asapnya ya. Itu pembuktiannya untuk di mobil diesel, di mobil bensin dan di mobil diesel jangan disamakan. Nanti kalau di mobil diesel kita sering pakai mobil bensin, lalu di mobil diesel kita buka ada keluar asap, berarti kita bilang ngobos. Itu beda ya. Beda, mesin bensin dengan diesel itu beda. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Innova Reborn diesel. Oke, itu tadi ya review saya bagaimana cara mengecek mobil diesel yang kita miliki itu ngobos atau tidak, atau saat kita mau beli mobil diesel itu kita cek apakah mobil kita itu yang akan kita beli itu ngobos atau tidak. Tadi saya sudah tunjukkan caranya untuk bagian di mesin ini bagaimana cara mengeceknya, lalu untuk bagian kabin tadi bagaimana cara mengeceknya untuk mengetahui mesin ini ngobos atau tidak ya. Lalu di bagian belakang, bagian knalpot, kita cek juga apakah mesin ini indikator ada ngobos atau tidak. Kita bisa cek melalui apa yang saya tutorialkan tadi ya. Dan tadi sudah saya tunjukkan juga untuk di mobil bensin, khususnya tadi saya tunjukkan di mesinnya expander ya. Karena expander itu adalah mesinnya mesin bensin, maka untuk uap oli tidak akan keluar. Bahkan saat kondisi panas pun oli uapnya tidak akan keluar. Karena untuk di mobil expander dia mobil bensin itu kan kompresinya dia rendah, bukan tinggi ya. Beda cerita kalau di mobil diesel zaman sekarang, Fortuner, Pajero, Innova itu pasti akan mengeluarkan uap oli saat kondisi mesin sudah panas atau pada temperatur kerja normal ya. Bahkan kita kalau nggak percaya silahkan cek di langsung mobil baru di dealer, kita panaskan, hidupkan mesin, kita buka bagian tutup pengisian oli dan bagian ini ya, bagian pengecekan oli, pasti akan keluar asap ya. Kalau kita cek baru nggak keluar asap, bisa silakan hubungi saya ya, bisa tunjukkan videonya ke saya ya. Tapi saya jamin 100% mobil baru pun pasti akan berasap, karena itu adalah uap oli dan kompresi dari mesin. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang memiliki mobil Innova diesel, Fortuner diesel, Pajero diesel, atau yang mau akan membeli mobil diesel. Cara mengeceknya seperti itu. Dan saya jamin itu pengecekan yang selama ini saya lakukan itu memang benar-benar membuktikan bahwa mesin mobil diesel yang saya cek itu memang tidak ngobos dengan cara saya seperti tadi. Ya, oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.